mengalami terobosan Allah dalam hidup. Apa itu terobosan, saudara? Kalau ada gambarnya itu ada anak panah yang menerobos, menghancurkan. Jadi kalau dibilang terobosan, saudaraku, artinya apa? Di depan itu ada pergumulan, di depan itu ada masalah, di depan itu ada tantangan, di depan itu ada batu yang besar, saudaraku, di depan itu ada tembok yang luar biasa, di depan itu sepertinya jalan buntu, saudaraku, di depan kita sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi perhatikan baik hari ini, saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya saudara datang bukan karena saudara yang mau, tapi Roh Kudus yang bawa saudara. Supaya apa? Ketika saudara mengalami banyak masalah pergumulan, ada terobosan. Nah, terobosan ini bukan saudara yang buat, tapi terobosan ini Allah yang akan buat dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku. Nah, kemarin kami ikut pembinaan dari pagi, saudara. Dari jam 7 kami sudah prepare bersama dengan istri di Kemenak. Kebetulan Bapak Jason yang ikut sampai jam 3 sore. Nah, saya potong beberapa 2 slide saja, 2 slide dari hasil seminar. Dikatakan begini, ada masalah yang dihadapi. Nah, ini khususnya bagi yang laki-laki ya. Saya potong cuplikannya. Yang pertama, laki-laki di usia 20 tahunan itu dia punya eksistensi banyak bagaya. Mana yang umur-umur 20-an coba angkat tangan. Yang umur 20, Kakak Epen, Kakak Pandi, selamat datang ya. Kakak Stephen 20 atau 16. Bagaimana dia angkat tangan tak sangkut di hidung? Harus jelas ya. Nah, anak-anak yang usia 20-an menurut survei katanya lebih banyak DP bagaya. Betul nggak? Ayo, yang 20-an. Biasanya kalau cewek-cewek juga hampir sama ya. Kalau cewek-cewek malah dari remaja sampai anak Michelle beloved so minta lipstick baru 3 tahun. Minta mama lipstick. Mama 3 tahun. Saya bilang manre ongkos ini 3 perempuan dalam rumah kan. Nah, anak laki-laki 20-an itu banyak bagaya. Makanya lihat dompet style. Depan cermin. Di dapur, nanti dia balik lagi, tas enggak. Padahal sudah dikorek di tempat yang sama. 20-an. Kalau bawa motor, 20-an. Padahal lagi DP depan kecelakaan, tabrak anjing kan? Karena yang dikasih tunjuk cuma DP style, DP gaya. Kalau di pertemuan apa, paling keren saja. Datang, wah. Nah, 30-an. Yang 30-an angkat tangan. Tidak ada, cuman saya. Bapak Jason jangan pura-pura muda. Orang so 30-an. Tidak ada lagi laki-laki yang 30-an di sini. Pak Arsan masih 30 Yang 30-an bercahaya. Makanya saya agak-agak bercahaya hari ini ya. Luar biasa. 30-an itu wajahnya kelihatan. Karena 30-an usia produktif. 30-an. Makanya karirnya kalau orang yang sungguh-sungguh 30-an itu benar-benar kekuatannya maksimal di situ. 30-an. Wah, semangatnya, gairahnya 30-an. Hati-hati yang sok kepala 4. Dibilang bahaya. Kalau kepala 4 berbahaya, saudara. Siapa yang sok kepala 4 di sini? Banyak Tidak ada yang mengaku lagi. Yang kepala 4 so lewat DP bercahaya. So masuk bahaya. Jadi ibu-ibu DP suami yang sekolah 4 mulai perhatikan so mulai masuk fase berbahaya. Yang parah lagi usia 50. Dibilang apa? Buaya. Untung DP darat di situ ya. Buaya darat. Usia 50 dia lewati fase berbahaya. So lolos. Buaya. Wah, ini repot ini. Survei ini repot. Nah, kalau seusia 60, siapa yang 60? Pak Melkius. Pak Ketua tidak berdaya. Ibu-ibu boleh cek apakah yang usia 60 ini tidak berdaya atau masih semangat? Masih berdaya ya? Kayak DP suami 60. Tidak berdaya. Artinya luar biasa. Nah, itu survei. Ini masalah, saudaraku. Ini satu
kehidupan yang kita lewati tanpa kita sadari, saudara. Ketika saudara masuk di usia 30, maka saudara tanpa sadar sebenarnya saudara sedang masuk di fase produktif. 40 itu waduh. Pokoknya saudara pasti lewati inilah. Nah, kemudian ada lagi pergumulan yang dihadapi dalam keluarga. Apa masalah dalam keluarga sebenarnya? Ada orang permasalahkan kalau nggak punya anak. Makanya kadang-kadang mereka baku pisah karena tidak punya anak. Itu masalah. Itu biasa dihadapi, saudara. Anak itu bukan tujuan pernikahan, tetapi orang menikah juga ya kalau boleh punya anak, kan begitu. Makanya kalau misalnya di teman-teman kita, mereka kalau nggak punya anak, istrinya setuju, mereka boleh nikah lagi. Kenapa? Karena memang tujuan mereka keturunan. Nah, ini masalah. Kemudian yang kedua, perselingkuhan. Itu masalah-masalah keluarga. Ketiga, ada yang namanya pengendalian diri yang buruk. Kemarin waktu kami sharing, ada banyak masalah yang dimunculkan. Wah, ketika ini dimunculkan ibu-ibu sobat Taria. Betul, memang betul. Macam dia rasa. Memang itu dia pergumulan pribadi, kasihan. Iya kan? Pengendalian diri yang buruk. Kadang-kadang kita di rumah tangga, saudaraku, kalau saya dengan Mama Michelle, saya yang lebih cerewet. Nah, itu pengendalian diri. Mama Michelle lebih banyak diam. Saya kalau lihat berantakan, saya mulai bafeto. Baju tidak dikembalikan, saya mulai bafeto. Gunting kuku tidak ditaruh lagi di tempatnya, saya mulai bataria. Kan begitu. Odol dipencet sembarangan, saya mulai babilang. Pokoknya tinggal dengan saya repot saja. Makanya saya bersyukur sampai Boloki ini juga kuat. Karena dia pulang di Kupang kan jauh, ongkos mahal kan. Jadi mau tidak mau dia bertahan, apapun sayang, aku bertahan. Ongkos lebih mahal. Nah, masalah pengendalian diri, kadang-kadang kita tidak mampu. Janjinya waktu mau nikah, saudaraku, ku sayang kau. Tapi pas nikah terong main tangan. Pas nikah ada kata-kata yang menyakitkan. Ini pengendalian diri yang tidak bagus. Sehingga ada banyak kasus yang kemarin diceritakan, saudaraku. Mereka nggak bertahan lagi. Mereka bilang begini, bagaimana Pak Pendeta, kami mau bertahan kalau kami dipukul. Bagaimana Pak Pendeta, bahkan sampai teman sendiri, saudaraku. Adik tingkat waktu kuliah, dia curhat sama saya. Nah, persoalannya dia perempuan lagi kan. Curhat sama saya malam-malam jam 12. Saya bilang, Mama Michelle, langsung follow up. Karena waktu itu adik tingkat yang sangat dekat dengan saya. Nah, masalah keluarganya apa? Dia juga punya pergumulan, saudaraku. Sama-sama hamba Tuhan, suaminya main tampeleng. Coba. Pengendalian diri. Kemudian masalah apa lagi? Masalah keuangan. Ada banyak kebutuhan kita, saudaraku, dalam rumah tangga. Dan kalau kita nggak mampu mengendalikan diri, kita tahan diri kita, maka keuangan akan jadi masalah. Iya kan? Banyak yang orang pengen pemasukan sedikit. Ibu-ibu pengen make up, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Padahal DP pemasukan cuma 200.000. DP make up harga 300. Itu pengendalian diri, saudara. Kemudian yang paling penting di sini masalah yang terjadi adalah keluarga tidak mengalami Tuhan. Ada banyak keluarga, saudaraku, yang tidak mengalami Tuhan. Kenapa itu jadi masalah? Ketika kita tidak ketemu dengan Tuhan dalam keluarga, maka pasti, saudaraku, cuman masalah sedikit akan jadi masalah besar. Kenapa? Karena nggak ada Tuhan. Masing-masing sibuk dengan urusannya, masing-masing sibuk dengan kepentingannya. Dia lupa bahwa ada kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan akan membuat satu terobosan. Nah, persoalannya adalah seperti ini, kita akan lihat. Apa masalah dalam bangsa Israel waktu itu? Dan mereka lihat Tuhan luar biasa. Nah, di Keluaran 14 ayat 1 sampai 14 itu saya bisa simpulkan begini, saudara. Masalah pertama mereka, bangsa Israel, untuk keluar dari Mesir, itu mereka dikejar pasukan Mesir. Bayangkan, itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, waktu mereka dikejar oleh pasukan Mesir, mereka didapat di laut. Waktu mereka didapat di laut, saudaraku, perhatikan, mereka dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena di situ laut yang sangat luas. Kemudian di belakang itu tentara Mesir yang sudah pasti membunuh mereka. Ini masalah. Nah, masalah yang ketiga, kalau kita baca memang di Alkitab itu ditulis memang 600.000 orang laki-laki yang keluar. Kalau baru laki-lakinya, jadi kira-kira diakumulasi, menurut artikel yang saya baca kurang lebih 2 juta. Bayangkan 2 juta orang dipimpin oleh Musa. Ini kan
Saya tidak tahu ya kalau penduduk Banggai berapa ya. Bayangkan 2 juta. Satu Banggai lah misalnya, nggak usah 2 juta deh. Satu Banggai, Banggai laut. Itu berangkat sama-sama jalan kaki, bawa kambing domba, bawa babi, bawa sapi, bawa DP harta benda. Kong bajalan 2 juta orang atau satu Banggai laut. Ini masalah saudaraku. Nah, waktu mereka diperhadapkan dengan pergumulan ini saudaraku, kadang-kadang ini yang kita juga hadapi. Waktu saudara melihat ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tekanan. Saudara, respon kita apa sebenarnya? Lihat respon bangsa Israel, Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Keluaran 14 10 sampai 12 begini firman Tuhan ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu apa saudara katakan? Ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Waktu mereka lihat di depan ada laut, di belakang ada orang Mesir, saudaraku, mereka sampai di satu kesimpulan, mereka takut. Berapa banyak kita juga saudaraku yang ketika ada masalah pergumulan saudara, kita takut. Takut hadapi hidup. Yang seusia 28 takut kalau tidak menikah. Iya kan? Yang putus nyambung takut lagi mau pacaran, takut dia diputusin lagi. Bahkan ada orang-orang yang kemudian komitmen, saya nggak mau nikah lagi. Coba, karena nah ketika itu semua dibungkus dengan ketakutan, kita saling mempersalahkan saudara. Membangun pastori, ini memang itu pembangunan peta salah. Bangsa Israel juga begitu. Ini memang juga karena jemaat tidak bersatu. Semua kita saling mempersalahkan. Kenapa? Karena takut. Takut tidak selesai. Takut terlalu banyak DP kelas. Padahal orang ini so lulus SD, tapi masih kelas-kelas lagi. Sampai kapan orang lepas dari kelas ini? Sampai nanti ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Orang so lulus loh, masih ulang lagi di kelas. Nah ini yang terjadi. Jadi waktu bangsa Israel saudaraku, mereka diperhadapkan dengan tantangan pergumulan, mereka takut, mereka saling mempersalahkan. Kemudian ketika mereka panggil Tuhan juga dasarnya karena takut. Tapi ayat 12 saudara, di Keluaran 14 ayat 13, apa yang Musa lakukan? Nah ini perlu kita lihat sama-sama. Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut. Sama-sama dengan saya bilang jangan takut. Jangan takut. Sekali lagi, jangan takut. Kenapa Musa bilang jangan takut? Apa yang Musa lihat kemudian dia berkata jangan takut? Apa yang Musa alami bersama dengan Tuhan kemudian dia berkata jangan takut? Bukankah di depan ini ada kematian, di belakang juga ada maut? Kenapa Musa bisa berkata jangan takut? Waktu saudara melihat situasi di sekeliling begitu hancur berantakan, apakah ada yang bisa berkata jangan takut? Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin ada orang yang berkata jangan takut. Apa yang Musa terima? Musa bilang, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Di sini bangsa Israel, saudaraku, bersama dengan Musa mengajar kita. Waktu kita punya banyak pergumulan, waktu saudara sedang mengalami tekanan, ketakutan yang luar biasa. Anak-anak muda, waktu engkau melihat masa depanmu kayaknya susah, saya mau bilang, jangan takut. Kenapa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Amin. Amin. Bukan keselamatan karena saudara, bukan keselamatan karena usahamu, bukan keselamatan karena apa yang saudara buat, tapi keselamatan karena apa yang akan Tuhan buat atas kita. Itu yang namanya terobosan. Amin. Itu yang namanya terobosan. Maka Musa juga bilang, kalimat selanjutnya, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan amin. Amin saudara. Tuhan yang akan berperang. Kenapa? Karena Allah turut bekerja. Saudara harus tangkap kalimat ini. Waktu saudara sedang mengalami pergumulan yang besar, waktu saudara sedang mengalami penganiayaan mungkin secara hati, waktu saudara merasa tidak dianggap, tidak diperhatikan, saya mau bilang, diam, tetap sama Tuhan.
dan nantikanlah keselamatan yang akan Tuhan kerjakan. Kita hanya diam. Diam itu bukan cuma tongas, melotot. Mana matamu? Mana matamu? Yang repot kan yang Cina. Mana matamu? Mana matamu? Makin sipit. Bukan begitu, saudara. Diam artinya kita apa? Duduk diam. Kita tidak lihat lagi kelemahan kita. Kita tidak lihat lagi itu masalah. Yang kita lihat apa? Keselamatan yang akan datang dari Tuhan. Amin. Makanya tadi lagu kita waktu girang itu keren. Berkuasa. DPRF-nya. Betapa hebat. Betapa kuat. Dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat. Bukan saudara yang hebat. Waktu bangsa Israel lihat masalah, dorang ketakutan. Tapi Musa kasih ingat, jangan lihat itu, lihat Tuhan. Oke, yang kedua, kita lihat saudara, apa yang Musa lakukan dalam responnya. Ayat 16 bilang begini, dan engkau, kata Tuhan sama Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu, bayangkan, satu malam. Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Jadi ada badai waktu itu ya. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelalah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Waktu saudara bertahan, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, ketika saudara disakiti, dilukai, ketika suamimu, ketika istrimu, ketika anak-anakmu, sepertinya itu menjadi satu tembok yang besar. Perhatikan baik, apa yang ada padamu itu akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Waktu itu yang ada sama Musa apa? Tongkat. Tuhan bilang angkat tongkatmu, ulurkan. Hari ini apa yang saudara punya? Tuhan, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya hati Tuhan. Itu yang engkau punya, itu tongkatmu. Pakai itu. Tuhan, saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya waktu untuk berikan dalam pelayanan. Oke, itu tongkatmu. Pakai itu. Karena Tuhan mengurapi. Tuhan, saya nggak bisa WL, nggak bisa khotbah. Tuhan, saya bisanya di sekolah mengajar. Itu tongkatmu. Pakai, Tuhan urapi. Tuhan, saya di gereja susah. Mau dikasih majelis juga bukan sampai kapasitas. Saya di pemerintahan. Oke, itu tongkatmu. Siap-siap. Tuhan akan pakai engkau dengan kapasitas yang ada untuk bawa terobosan. Makanya semua kita, saudaraku, apa yang ada sama kita hari ini bukan kebetulan. Kenapa? Karena semuanya akan Tuhan pakai supaya melalui apa yang ada sama kita, saudaraku. Apa yang kita punya sih? Saya nggak pandai tapi saya bisa berdoa Tuhan. Oke, itu yang kau punya. Itu tongkatmu. Tongkat apa sih tongkat? Kalau orang yang sehat dikasih tongkat dia ketawa. Tongkat gak level. Iya kan? Tapi kalau orang yang coba begini harus butuh tongkat. James hampir saya kasih tongkat karena datang di rumah sam urat tongkat. Musa tahu bahwa apa yang ada sama dia akan Tuhan pakai. Oke, sudah lihat di gambar. Bayangkan, ini yang dibelah bukan apa lagi di situ, tapet topulai apa? Badungan. Ini yang dibelah bukan badungan, saudara. Ini yang dibelah laut. Ini yang namanya terobosan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi, saudara. Tapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, percaya Tuhan, mungkin kelihatannya mustahil. Tapi ketika Tuhan yang mengerjakan keselamatan itu, maka ini yang orang Israel, bayangkan 2 juta orang menyeberang. Misalnya kayak dari Banggai ke Labobo. Cuman bala laut. Yang mau ikut saya, ayo kita bala laut yuk. Pak Ratno kemana? Ke Labobo. Ada speed. Gak level. Bala laut. Ayo pakai suah. Ini kan luar biasa kan. Labobo guys. Orang bingung. Bus speed tidak laku. Maaf. Kami lewat darat saja. Satu malam angin kencang di Banggai kan. Tabala itu laut. Besok Natal. Orang lewat laut. Jalan. Wah itu gempar ya.
Tapi itu yang terjadi, saudara. Waktu mereka menantikan keselamatannya dari Tuhan, artinya bukan bangsa Israel yang lakukan. Kenapa kadang-kadang kalau kita yang lakukan, kita akan berkata itu karena saya. Kalau bukan saya, teke jadi ini pelayanan. Tapi waktu mereka menantikan keselamatan Tuhan, akhirnya nantinya semua orang akan angkat tangan. Yes Tuhan, Engkau yang luar biasa. Engkau yang dahsyat. Engkau yang besar. Wow, ini kejadian yang luar biasa, saudara. Terobosan itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi akan Tuhan kerjakan karena ada orang yang percaya. Oke, saya cepat. Minta maaf ya. Nah, ada pengintai lagi nih. Saudara lihat kisahnya ini di Bilangan 13, 27, 28, 31. Ayat 27 bilang begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Mereka bawa waktu itu. Ayat 28. Hanya, mereka sudah cerita bagus, tapi ada kata hanya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ini orang Enak, orang yang besar-besar. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat dari apa, saudara? Kita. Saudara lihat tadi ini kalimatnya. Yang pertama mereka memuji betul, tapi yang kedua mereka lihat itu sebagai masalah dan jadi masalah. Yang ketiga, waktu mereka lihat itu jadi masalah, mereka lihat kekuatannya mereka. Kita tidak akan bisa menyerang karena mereka lebih kuat dari kita. Apa yang mereka lupa di sini? Ini yang mereka lupa. Waktu Yosua dan Kaleb bilang kalimat ini. Next, ini Bilangan ya. Itu nanti diganti Keluaran jadi Bilangan. Bilangan 14 ayat 6, 7, 8, 9. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, menggoyahkan pakaiannya. Ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita. Perhatikan saudara, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Kalimat yang berbeda dengan 10 orang tadi. Yang melindungi mereka, ini perkataan iman, sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Perbandingan 10 orang lawan 2. 10 memberikan penilaian yang negatif. Kenapa? Karena 10 orang ini sepakat melihat itu bagus, tapi kemudian mereka lihat ada kekuatan di sana, ada tembok yang tinggi, dan mereka melihat dirinya mereka membandingkan dengan yang di sana. Mereka ambil kesimpulan, kita nggak akan bisa melawan mereka. Kenapa? Yang mereka lihat diri mereka. Tapi waktu Yosua dan Kaleb melihat dengan cara yang berbeda, mereka bilang betul di sana ada berlimpah susu dan madunya, tanah yang baik, tetapi negeri itu diberikan buat kita. Bukan kita, Tuhan menyertai kita. Itu kata Yosua dan Kaleb. Jadi terobosan akan terjadi, saudaraku, bukan karena saudara sekali lagi, tapi karena saudara melihat Tuhan seperti apa. Karena kalau saudara melihat kelemahan, pasti saudara berkata, tidak mungkin. Waktu saudara lihat silsilah, saudara berkata, tidak mungkin. Waktu saudara melihat hidup saudara, istri, anak-anak, saudara berkata, tidak mungkin. Tapi Yosua, kenapa Yosua dan Kaleb bisa sampai ke tanah perjanjian? Karena mereka punya hati yang memandang Tuhan. Dan inilah yang membawa mereka sampai ke tanah perjanjian. Musa tidak masuk. Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena mereka melihat Tuhan, bukan melihat masalah. Apakah waktu itu tidak masalah? Itu masalah. Tapi yang mereka lihat bukan masalah. Yang mereka melihat Tuhan lebih besar. Ibu-ibu, Tuhan lebih besar. Bapak-bapak, saya mau bilang Tuhan lebih besar. Anak-anak muda, lo para penari, perhatikan baik. Tuhan lebih besar, dek. Ya, jangan dunia ini. Tuhan lebih besar. Percaya, saudara.
Karena Yosua dan Kaleb tidak bikin apa-apa. Tidak ada yang mereka buat. Yang mereka lakukan cuman percaya. Waktu mereka berperang, percaya inilah yang membuat mereka berhasil. Oke, saya tutup dengan cerita ini, saudara. Terakhir, minta waktunya lagi sedikit. Kisah Petrus berjalan di atas air ini sudah sering saya bagikan, tapi saya tutup dengan ini. Matius 14, 25, 30. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Semua kalimat tadi yang kita baca, semua berbicara tentang jangan takut. Oke, ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 9. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara lihat di sini luar biasa. Kita hitunglah mereka 12 orang. 11 orang berteriak itu hantu. 11 orang. Waktu Yesus datang, ya iyalah, saya bayangkan waktu itu ya, saya ingat, saya punya cerita. Lagi berpancing di Ombuli kan, jam 3 subuh. Itu sunyi, saudara. Senter kepala dikasih mati. Tak. Tiba-tiba ada ini tuturuga di samping perahu. Kan tuturuga di laut begitu ya. Bah muncul kan, dia bah ambil napas. Saudara pikir saya tidak tak angkat walaupun saya pendeta? Jam 3 mati lampu, saya kasih mati senter. Tuturuga di samping. Dia bah muncul. Kalau saudara bah pancing, baru saudara yang tahu itu tuturuga, dia bah muncul di bah ambil napas. Saudara pasti kaget. Gelap-gelap, sunyi. Tiba-tiba di samping perahu. Saya bilang ini setan dari mana kan? Hama. Saya langsung senter. Tuturuga DP ini. DP apa? Masih ada DP punggung-punggung. Belum lagi ikan pari tiba-tiba melompat. Memang di Ombuli ini luar biasa. Saudara bayangkan mereka lagi badayung kan perahu. Tiba-tiba ada sosok yang lewat di atas laut. Memang tetap orang bilang itu hantu. Karena ini di atas laut berjalan, saudara. Waktu semua orang bilang hantu, ada satu orang yang tidak bilang hantu, saudara. Siapa dia? Petrus. Dan saudara tahu waktu Petrus panggil Tuhan, itu bukan cuma sekedar panggil. Kenapa? Karena Yesus waktu itu sebutannya juga sebagai guru. Banyak orang yang waktu dia mengajar dibilang guru, guru, ya kan? Tapi waktu kejadian itu Petrus tidak panggil guru. Petrus panggil Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Lord, penguasa yang dituankan. Itu kata Tuhan di situ. Jadi waktu Petrus bilang Tuhan, dia sedang memperkatakan bahwa yang lewat ini bukan hantu, tapi yang lewat ini adalah Tuhan. Dan jika engkau Tuhan, saya mau berjalan. Tuhan bilang, ya mari Petrus. Apa yang bikin Petrus bisa berjalan mengalami terobosan? Yang percaya dia lihat Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, dia percaya bahwa kalau itu Tuhan, pasti dia bisa berjalan. Jadi bukan karena Petrus. Kenapa? Kalau karena Petrus, ayat 30 bilang begini, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Waktu Petrus melihat dirinya, waktu Petrus dengar apa kata orang misalnya, waktu saudara mulai bangkit dalam pelayanan, tapi orang-orang mau bilang begini, dia itu kayak begini. Saudara dengar apa kata orang, saudara mulai tenggelam. Tapi waktu saudara lihat Tuhan, saudara lupa apa yang menjadi kelemahan. Bukan berarti kita kemudian melupakan, tidak. Maksudnya saudara tidak terintimidasi. Kenapa? Karena Petrus melihat Tuhan. Saudaraku, ayo, simple. Terobosan itu bisa terjadi simple. Ada satu kesaksian dari Joseph Prince waktu ibadah KKR. Minta maaf. Waktu ibadah KKR, saudara, ada yang lagi mabuk. Masuk di dalam gereja. Dia waktu itu dalam keadaan belum mabuk banget lah, tapi bau alkohol. Nah, ada pemain musik kayak kakak Oksin begitu. Waktu KKR berlangsung, saudara tahu yang mana yang dilawat oleh Tuhan? Yang mabuk. Manusia berpikir, harusnya yang dilawat yang melayani dong,
yang main musik, apalagi kalau main musiknya sampai mata putih yang kelihatan. Terlalu asik begitu. So tutup mata, baik. Tapi kenapa yang tadi itu yang dilawat oleh Tuhan? Ini kesaksian dari saudara, karena dia menyadari bahwa dia butuh Tuhan, dia hancur, dia lemah, dia berantakan. Nah, kadang-kadang yang pelayanan kita lihat kita dibanding dia, apalagi kita pakai jas, kita yang lebih diberkati. Bukan masalah itu, saudara. Masalahnya di apakah kita percaya itu saja. Kalau kita pendeta nggak percaya, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi saudara mungkin jemaat biasa, saudara mungkin nggak pernah tampil dalam pelayanan mimbar, tapi saudara punya hati yang percaya sama Tuhan, saudara yang akan dilawat oleh Tuhan. Katakan amin. Bukan tentang apa yang saudara buat kemudian Tuhan lawat, bukan. Tapi apa yang saudara percaya tentang Tuhan, itu yang akan buat saudara dilawat dan melalui terobosan. Jadi jangan minder dengan yang pemimpin pujian, jingkrak, saudara bilang oh dia lebih dilawat. Yang dilawat itu yang percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Tuhan berkata kita semua.